4686. Kalau begitu kamu harus bekerja keras. Kultivasi guru lebih tinggi dari surga. Yang Kai tersenyum dan menunjuk ke arah langit. Sensing diam-diam melengkungkan bibirnya, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Kata-kata ini hanya bisa diucapkan di depan seorang gadis kecil yang bodoh. Yang Kai tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Saya mendengar bahwa Anda dan murid saya ini cukup ditakdirkan. Wajah Sensing segera menjadi merah saat dia buru-buru mengatakan dia tidak berani. Hati penatua tertinggi Seven Star Square bahkan lebih kecil dari mata ayam. Pembalasan semacam ini agak terlalu cepat. Bagaimanapun, dia masih seorang penguasa Realm Kaisar dari Istana Pertempuran Selatan, jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki wajah? Jika dia dipermalukan di depan semua orang, bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk keluar di masa depan? Saat dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dia mendengar Yang Kai berkata, gadis kecil, tanyakan pada senior ini nasib seperti apa yang dia miliki denganmu. Katakan padanya untuk menjelaskannya dengan jelas, jika tidak, jika berita ini keluar, yang lain akan mengira aku menindas yang lemah. Meskipun Zhao Ya telah memutuskan untuk bekerja keras pada kultivasinya dan suatu hari, dia ingin tuannya merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang pelayan, dia masih cukup patuh. Mendengar ini, dia segera berdiri dan berjalan menuju platform penonton. Setelah tiba di depan Sensing, Zhao Ya membungkuk hormat dan berkata, "Senior, guru meminta saya untuk bertanya." Petik 2. Sensing dengan cepat mengangkat tangannya, tidak perlu bertanya, senior itu mungkin salah dengar. Tuan tua ini tidak mengatakan bahwa Anda dan saya ditakdirkan, tetapi Anda dan artefak tuan tua ini ditakdirkan. Petik 2. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan benda seperti gelang dan menyerahkannya kepada Zhao Ya sambil tersenyum, ini dia. Tuan tua ini mendapatkannya di masa lalu dan telah menyimpannya begitu lama. Sekarang setelah bertemu dengan orang yang ditakdirkan, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah untuk memberi selamat kepada nona muda karena telah menemukan tuan yang baik. Petik 2. Di platform tontonan, sekelompok petinggi Seven Star Square, serta perwakilan dari berbagai kekuatan besar yang datang untuk menghadiri upacara, semuanya tersentak ketika mereka melihat gelang sederhana dan kuno ini. Gelang ini sebenarnya adalah artefak kaisar defensif, meskipun mereka tidak tahu persis seberapa kuat itu, karena itu adalah artefak kaisar, itu jelas sangat berharga, Sensing sebenarnya bersedia untuk memberikannya. Zhao Ya tidak segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya, malah berbalik untuk melihat Yang Kai, ekspresi bertanya di wajahnya, hanya untuk melihat Yang Kai menatap langit dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah ada semacam keindahan tiada taraf di langit. Zhao Ya mengerti dan membungkuk, terima kasih banyak, senior. Menerima gelang itu dengan kedua tangan, dia membuat beberapa gerakan di pergelangan tangannya, menyebabkan gelang itu, yang semula beberapa kali lebih besar, tiba-tiba memancarkan cahaya lembut dan dengan cepat menyusut, melingkari pergelangan tangannya. Zhao Ya tercengang. Sensing membelai janggutnya dan tersenyum, seperti yang diharapkan, ini sangat cocok. Punggungnya basah dan dia diam-diam bersukacita atas reaksi cepatnya. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan tahu bagaimana mengatasi situasi canggung ini. Zhao Ya berguling dan berbalik, dengan gembira melihat gelang barunya. Dia adalah seorang anak dari keluarga miskin dan masih muda, jadi tentu saja dia tidak memiliki pemikiran tentang perhiasan, tetapi ini tidak menghentikan seorang gadis untuk menyukai hal-hal ini. Untuk sesaat, dia merasa bahwa orang di depannya ini sangat murah hati dan ramah, senyum yang dia berikan kepada Sensing jauh lebih manis. Master Sekte Golden Subsekte tiba-tiba tersenyum dan berkata, karena Senior Chen sangat murah hati, saya memiliki barang kecil di sini yang tidak seberharga hadiah Senior Chen, tapi saya harap nona muda tidak keberatan. Petik 2. Mengatakan demikian, dia menyerahkan jepit rambut kecil yang memiliki capung merah cerah di atasnya. Ini adalah artefak pertahanan lainnya, tetapi nilainya tidak setinggi gelangnya. Meskipun hanya di kelas Daosos, itu masih merupakan artefak paling berharga yang dapat ditawarkan oleh Master Sekte Sub Emas. Apakah itu untukku? Zhao Ya tercengang. Master Sekte Sub Emas tersenyum dan mengangguk. Bagaimana aku bisa? Wajah Zhao Ya dipenuhi dengan rasa malu, tapi tangan kecilnya dengan cepat menangkap jepit rambut dan meletakkannya di kepalanya. Dengan tindakan Master Sekte Golden Subsekte, bagaimana mungkin perwakilan dari sekte besar lainnya yang datang untuk mengamati upacara tidak mengungkapkan rasa terima kasih mereka? Belum lagi, ini adalah kesempatan terbaik untuk membangun hubungan yang baik dengan penatua tertinggi Seven Star Square, jadi mereka semua dengan murah hati mengeluarkan hadiah paling berharga yang bisa mereka tawarkan. Bukan hanya perwakilan dari berbagai sekte, bahkan petinggi Seven Star Square pun sama. Bagaimanapun,
Dia sekarang adalah murid dari sekte mereka sendiri, dan karena orang luar sudah begitu murah hati, mereka tentu tidak bisa hanya duduk dan menonton. Segera, Sang Guanji dan tetua dan pelindung lainnya mulai menawarkan hadiah mereka. Dalam sekejap mata, hadiah yang diterima Zhao Ye tidak bisa diambil lagi. Dia memakainya di tubuhnya, memakainya di kepalanya, dan memakainya di tangannya. Semuanya sangat berharga. Melihat ini, Sang Guanji dengan cepat mengeluarkan space ring untuk Zhao Ye dan mengizinkannya untuk menyimpan hadiahnya. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Semua orang tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, gadis kecil Zhao Ye ini akan terbang ke awan. Dia baru saja mengambil seorang master, namun dia telah menerima begitu banyak hadiah. Situasi seperti apa yang akan dia hadapi ketika kultivasinya menjadi sukses? Apakah kamu melihat? Ini adalah celah di antara kalian berdua, bisik Yang Kai. Zhao Yebai, yang berdiri di sampingnya, menatap Zhao Ye dengan gembira dan mengangguk. Kalian berdua ditakdirkan untuk menjadi orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Jika dia berada di awan, kamu akan berada di lumpur. Saat ini, dia masih muda, jadi ketika dia tumbuh dewasa dan memperluas wawasannya, dia bahkan mungkin akan melupakan siapa dirimu. Hanya ketika dia bebas, dia akan ingat bahwa dia pernah memiliki teman bermain bernama Zhao Yebai. Yang Kai terus menyerangnya tanpa ampun. Zhao Yebai menggaruk kepalanya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, jika Xiao Ye bahagia, semuanya baik-baik saja, dan Xiao Ye tidak akan pernah melupakanku. Petik 2. Yang Kai menatapnya dalam-dalam, saya harap Anda bisa memikirkan hal yang sama ketika Anda dewasa. Konferensi perekrutan murid Seven Star Square berakhir dan berita tentang dua murid dengan bakat A grade muncul berturut-turut dengan cepat menyebar. Salah satu dari mereka memiliki bakat grade A sementara yang lain memiliki bakat double A grade, bakat sejati. Selain itu, Seven Star Square tiba-tiba menghasilkan penatua tertinggi dengan kultivasi yang mendalam, dan murid double A telah diambil di bawah sayapnya. Dikabarkan bahwa Sensing, yang datang ke Seven Star Square sebagai tamu untuk mengamati upacara, tidak berani melewati batas di depan penatua tertinggi ini, dan bahkan menderita kerugian. Sensing berasal dari Istana Pertempuran Selatan dan merupakan Master Realm Kaisar Orde Kedua. Bahkan jika dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dapat dilihat seberapa kuat tetua tertinggi ini. Nama Seven Star Square telah mengejutkan semua orang. Di Azure Jade Peak, ada 1008 anak tangga, kedua anak itu saling mendukung saat mereka mendaki gunung. Saat angin bertiup, sosok kurus kedua anak itu bergoyang dan hampir jatuh dari tebing, mereka dengan cepat berjongkok dan berpelukan, menggigil seperti burung puyuh di musim dingin. Ketika mereka akhirnya mencapai puncak Azure Jade, kedua anak itu kelelahan dan jatuh ke tanah, terengah-engah. Berdiri di depan mereka, Yang Kai menatap mereka dan menggelengkan kepalanya, terlalu lambat. Petik 2. Zhao Ye memelototinya dengan lemah. Awalnya, karena dia telah menerima begitu banyak hadiah, kesan negatifnya tentang gurunya telah meningkat, dia secara alami tahu bahwa orang-orang ini telah memberikan hadiahnya karena gurunya. Namun, pada saat ini, kesan yang sedikit membaik yang dia miliki tentang tuannya ini tiba-tiba menjadi lebih buruk, dia menemukan bahwa tuannya ini tidak memiliki kemanusiaan. Tapi ini bukan akhir, Yang Kai melambaikan tangannya dan cincin di tangan gadis kecil itu, aksesoris di kepalanya, dan gelang di pergelangan tangannya terbang keluar dan disimpan. Zhao Ye tertegun sejenak sebelum melompat seperti kucing yang ekornya telah diinjak, menerkam Yang Kai dan mencakarnya, kamu mencuri barang-barangku, kembalikan padaku. Petik 2. Yang Kai berkata, dalam hal kultivasi, hal yang paling penting adalah tidak bergantung pada kekuatan eksternal. Hal-hal ini tidak lebih dari beban bagi Anda, jadi guru akan mengurusnya untuk Anda terlebih dahulu. Ketika Anda memiliki kemampuan untuk merebut mereka kembali, tidak akan terlambat untuk meminta saya untuk mereka. Zhao Ye berpegangan pada lengan Yang Kai, merasa sangat dirugikan. Guru omong kosong macam apa ini? Dia hanyalah seorang bandit. Zhao Yebai mencoba membujuknya. Xiao Ye, senior adalah tuanmu, dengarkan saja dia. Yang Kai meliriknya dan mencibir, jangan menyanjung raja ini, itu tidak berguna. Petik 2. Ah. Zhao Ye menggigit lengan Yang Kai. Yang Kai benar-benar tidak terluka sementara gigi Zhao Ye hampir rontok, air mata mengalir di matanya. Sudah larut, kamu harus istirahat malam ini. Aku akan mengajarimu cara berkultivasi besok. Yang Kai melemparkan Zhao Ye dari lengannya dan pergi. Kedua anak kecil itu duduk di tanah dan saling memandang dalam diam. Setelah beberapa saat, Zhao Ye mengendus dan berkata, Kakak Xiao Bai, aku merindukan bibi Lu, nenek, dan paman Yang. Zhao Yebai menggosok telapak kakinya sambil berkata, aku juga berpikir begitu.
Petik 2. Menatap ke langit, dia berkata, pada saat ini, paman yang seharusnya kembali dan membawa berita itu kepada ibu dan nenek. Mereka pasti sedang makan pangsit beras ketan. Petik 2. Akan lebih baik jika mereka tidak mengatakan ini, tetapi sekarang setelah mereka melakukannya, mereka berdua merasa perut mereka keroncongan. Baru sekarang mereka ingat bahwa mereka belum makan apapun sejak dimulainya konferensi perekrutan murid, bahkan tidak memiliki seteguk air. Ayo cari makan dulu. Zhao Yebai membantu Zhao Yang mengenakan sepatu dan kaus kakinya sebelum menariknya berdiri dan berjalan menuju sekelompok istana. Setengah jam kemudian, mereka berdua bersandar lemah pada pilar di aula besar, perut mereka keroncongan. Tidak ada makanan sama sekali di sini, bahkan air liur pun tidak ada. Orang jahat, Zhao Ya berteriak ke arah aula yang kosong. Kemunculan Yang Kai yang tiba-tiba mengejutkan kedua anak itu. Zhao Yebai berjuang untuk bangun dan dengan hormat membungkuk, "Senior, Xiao Ya dan aku belum makan selama setengah hari. Apakah ada yang bisa dimakan di sini?" Yang Kai meliriknya dengan ringan dan dengan datar menjawab, "Tidak. Apakah kamu mencoba membuat kami kelaparan sampai mati?" Zhao Ya memelototi Yang Kai dengan marah, "Jika kamu ingin membuat kami mati kelaparan, mengapa kamu menganggapku sebagai muridmu?" Yang Kai berkata dengan ringan, "Tentu saja, orang jahat tidak akan memberimu apapun untuk dimakan, tetapi seorang tuan mungkin tidak mau melihatmu mati kelaparan." Petik 2. Zhao Yebai tertegun sejenak sebelum diam-diam menarik pakaian Zhao Ya. Zhao Ya juga bereaksi, menundukkan kepalanya dan meremas-remas tangannya, "Tuan, saya lapar dan haus." Petik 2. Yang Kai mengangguk, "Tunggu." Mengatakan demikian, dia tiba-tiba menghilang. Zhao Yebai menelan ludahnya dan menatap ke tempat Yang Kai menghilang, berkata dengan susah payah, "Xiao Ya, apakah tuanmu hantu?" Wajah Zhao Ya memucat saat dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Zhao Yebai. "Saudara Xiao Bai, jangan membuatku takut." 4687. Sesaat kemudian, Yang Kai kembali dengan semangkuk nasi putih dan menyerahkannya kepada Zhao Ya. Zhao Ya mengambilnya dan menatapnya, "Hanya satu mangkuk." Petik 2. Tidak cukup. Yang Kai mengerutkan kening. Tapi masih ada kakak Xiao Bai. Zhao Yebai dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Aku baik-baik saja, aku tidak lapar." Petik 2. Zhao Ya memandang Yang Kai dengan menyedihkan, "Tuan, bisakah Anda memberi saya mangkuk ekstra?" "Tidak," kata Yang Kai sebelum berbalik dan pergi. Pelit. Zhao Ya hampir mati karena marah. Tidak hanya tuannya ini tidak memiliki kemanusiaan, dia juga sangat pelit. Namun, dia masih punya makanan untuk dimakan, kesannya tentang dia sangat buruk. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menganggapnya sebagai tuannya, orang dewasa yang menindas dua anak benar-benar keterlaluan. Setelah beberapa putaran mendorong dan mendorong, kedua anak itu melahap semangkuk nasi putih, meskipun mereka masih belum kenyang setelah makan, setidaknya mereka memiliki kekuatan. Di benua Void, musim semi berlalu dan musim gugur datang, musim panas datang dan musim dingin datang, tahun demi tahun. Zhao Ya luar biasa, dan banyak eksekutif tingkat tinggi Seven Star Square menaruh harapan besar padanya, berpikir bahwa dengan bakatnya, jalan kultivasinya pasti akan mulus, dan tidak akan lama sebelum dia menerobos ke alam kaisar. Namun, setelah 10 tahun, Zhao Ya baru mencapai tahap elemen sejati. Jalur seni bela diri dibagi menjadi tubuh temperet, elemen awal, transformasi ki, pemisahan dan reuni, elemen sejati, kenaikan abadi, transcendent, Saint King, Origin Returning, Origin King, Daosos, Emperor Realm. Ada total dari 13 tahap. Meskipun kecepatan mencapai tahap elemen sejati dalam 10 tahun tidak lambat, itu masih merupakan ujian bakat seseorang. Orang harus tahu bahwa Miao Feiping, yang telah bergabung dengan Seven Star Square dalam kelompok yang sama, sekarang adalah seorang transcendent, dua alam di depan Zhao Ya. Ketika berita itu menyebar, semua orang mengira bahwa Master Seven Star Square yang tinggal di Azure Jade Peak telah menyesatkan muridnya. Meskipun kultivasinya tinggi, dia tidak tahu bagaimana cara mengajar muridnya. Bukannya tidak ada orang-orang seperti itu di dunia ini. Meskipun dia tahu cara berkultivasi, dia belum tentu seorang guru yang baik. Sepotong batu giok yang begitu bagus tidak dipoles olehnya, menyebabkan mereka merasa kasihan pada bakat itu. Adapun pelayan Zhao Yebai yang telah memasuki puncak Azure Jade dengan Zhao Ya, dia telah lama dilupakan oleh semua orang, hanya murid-murid dari Seven Star Square yang sering melihat Zhao Yebai sibuk. 10 tahun telah berlalu, dan anak berusia 7 atau 8 tahun itu sekarang berusia 17 atau 18 tahun. Setelah lebih dari 10 tahun hidup sebagai pelayan, sosok Zhao Yebai menjadi kuat dan matanya menjadi bersemangat. Di dasar Azure Jade Peak, di sebelah kolam,
Zhao Yebai bergegas dengan 2 ember besar berisi air. Sebelum dia bisa pergi, dia melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Orang-orang ini semua adalah murid dari Seven Star Square, dan salah satunya adalah seorang pria muda dengan bibir merah dan gigi putih. Dia dikelilingi oleh kerumunan orang, dan dia hanya beberapa tahun lebih tua dari Zhao Yebai. Melambaikan kipas lipat di tangannya, dia berjalan lurus ke arahnya. Mendengar suara itu, Zhao Yebai mendongak dan wajahnya membeku. Sekelompok orang berkumpul di sekitar Zhao Yebai, sengaja atau tidak sengaja. Pemuda itu melipat kipas lipatnya dan menempelkannya di belakang kepalanya sebelum dengan santai menoleh ke Zhao Yebai dan bertanya, apakah Anda menyerahkan apa yang saya minta untuk Anda berikan kepada kakak muda Xiao Ya? Petik 2. Zhao Yebai menggaruk kepalanya, ya. Pria muda itu mengangkat alisnya, kamu memberikannya kepadanya secara langsung. Zhao Yebai mengangguk. Pria muda itu bertanya dengan penuh semangat, apa yang dikatakan suster junior Xiao Ya? Zhao Yebai menjawab, tidak ada. Pemuda itu tertegun sejenak sebelum bertanya, apakah suster junior melihatnya? Petik 2. Kebenaran atau kebohongan? Zhao Yebai bertanya dengan hati-hati. Pemuda itu melotot, tentu saja kebenarannya. Zhao Yebai dengan cepat menjawab, dia tidak melihatnya, hanya merobeknya dan menyuruhku untuk mengabaikanmu lain kali. Petik 2. Ekspresi penuh harap pria muda itu segera menjadi kekecewaan yang tak terhingga, dan bahkan kulitnya menjadi agak pucat, seolah-olah dia telah menderita pukulan berat. Kakak Liu, Zhao Yebai berseru, aku masih perlu mengambil air, aku akan pergi dulu. Pemuda bermarga Liu kembali ke akal sehatnya dan menggertakkan giginya, kamu pasti telah mengatakan sesuatu yang buruk, kalau tidak, bagaimana mungkin suster junior merobek surat itu tanpa melihat? Petik 2. Terakhir kali dia melihat junior sisternya, dia tersenyum padanya, jika bukan karena dia tidak tertarik padanya, bagaimana dia bisa tersenyum begitu manis? Zhao Yebai dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya mengatakan kepadanya bahwa ini diberikan kepadanya oleh kakak senior Liu, dan kemudian Xiao Ya bertanya apakah itu kakak senior Liu atau saudara anjing. Kamu masih mencoba untuk menyangkalnya. Kakak senior Liu sangat marah dan melambaikan tangannya, pukul dia. Zhao Yebai segera berjongkok dan meringkuk, jangan pukul wajahku. Petik 2. Gerakannya sangat terampil sehingga jelas dia telah mengalami banyak pertempuran. Selama bertahun-tahun, seiring bertambahnya usia, penampilan Zhao Ya menjadi lebih cantik. Ketika semua kakak senior dan junior di sekte cukup beruntung untuk bertemu dengannya, bagaimana mungkin mereka tidak tergoda? Sayangnya, Zhao Ya biasanya tinggal jauh di Azure Jade Peak dan jarang meninggalkan gunung, sehingga banyak rekan muridnya bahkan tidak bisa bermimpi untuk melihatnya dengan baik. Akibatnya, Zhao Yebai, yang terus-menerus bergegas di sekitar gunung, menjadi utusan terbaik. Zhao Yebai tidak tahu berapa banyak dari surat-surat ini yang diberikan kepadanya, tetapi setiap kali surat-surat itu dicabik-cabik oleh Zhao Ya. Awalnya, kakak-kakak senior dan junior masih khawatir tentang prestise penatua tertinggi di Azure Jade Peak dan tidak berani melakukan apapun pada Zhao Yebai. Bocah kecil ini mengatakan dia adalah pelayan dari Azure Jade Peak, tetapi bahkan jika mereka menginginkan untuk mengalahkan seekor anjing, mereka harus melihat tuannya terlebih dahulu. Tapi kemudian, semua orang menemukan bahwa penatua tertinggi benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati Zhao Yebai, jadi mereka semua merasa lega. Karena ini, Zhao Yebai sedikit menderita. Untungnya, orang yang menyerang memiliki rasa kasihan dan tidak akan menggunakan pukulan berat. Semua orang tahu bahwa Zhao Yebai hanyalah orang biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya, jadi ketika mereka memukulinya, mereka hanya akan mengerahkan sedikit kekuatan fisik mereka, tidak pernah menggunakan kekuatan seorang kultivator. Dengan ledakan keras, debu beterbangan dan Zhao Yebai dipukuli hingga hitam dan biru. Apa yang kamu lakukan? Teriakan marah terdengar ketika seorang pemuda kekar bergegas keluar dari hutan, membawa serta kekuatan kekerasan yang menyebarkan murid-murid di sekitarnya di sekitar Zhao Yebai. Banyak dari mereka tidak dapat menghindar tepat waktu dan jatuh ke tanah. Kakak senior Liu menatap dan berseru, Miao Feiping. Orang yang datang adalah Miao Feiping, yang telah bergabung dengan sekte pada saat yang sama dengan Zhao Ya dan juga dari koleksi bintang 7. Saat ini, kultivasinya sudah berada di tahap transenden, dan di antara sesama murid yang berusia sama, kultivasinya jauh di depan orang lain. Dia juga sangat dihormati oleh eselon atas sekte, dan sumber daya kultivasinya diberikan secara gratis kepadanya. Bahkan kakak seniornya, yang telah berada di sekitarnya selama bertahun-tahun, memiliki kultivasi yang lebih rendah daripada dia.
Miao Feiping mengulurkan tangannya dan menarik Zhao Yebai ke atas, meliriknya ke atas dan ke bawah sebelum bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Zhao Yebai menyeringai, tidak apa-apa, mereka semua hanya bercanda denganku. Miao Feiping berkata dengan putus asa, kamu sudah dipukuli begitu parah, namun kamu masih ingin bercanda denganku. Kamu masih bisa tertawa. Haruskah aku menangis? Zhao Yebai menyeringai. Miao Feiping dengan dingin mendengus dan berbalik untuk melihat kakak senior Liu, tidak peduli apa, kalian semua adalah murid elit dari Seven Star Square. Bagaimana bisa begitu banyak orang menggertak orang biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya? Kakak Liu dan yang lainnya tetap diam, tidak berani menjawab. Tak satu pun dari mereka memiliki kultivasi lebih tinggi dari Miao Feiping, dan status mereka di sekte tidak dapat dibandingkan dengan Miao Feiping, yang sangat dihormati oleh para tetua, jadi bagaimana mungkin mereka berani menjawab? Jika mereka benar-benar membuatnya marah, bahkan jika mereka dipukuli, itu akan sia-sia. Tuan mereka pasti tidak akan membela mereka. Sekelompok pengecut yang hanya menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Bahkan jika aku memukulmu, itu akan mengotori tanganku, tetapi jika aku tidak memberimu pelajaran, seseorang akan melakukannya. Ketika kakak senior Liu mendengar ini, dia tidak hanya tidak terkejut, dia bahkan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Miao Feiping kesal dan melambaikan tangannya, enyahlah. Sekelompok orang dengan cepat menghilang. Setelah semua orang menghilang, Miao Feiping berbalik untuk melihat Zhao Yebai dan menunjuk padanya, sudah kubilang untuk tidak menjadi pelayan di Azure Jade Peak, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Apakah kamu merasa nyaman dipukuli setiap beberapa hari? Petik 2. Zhao Yebai tersenyum bodoh. Ambillah. Miao Feiping melemparkan botol porselen, oleskan pada memar dan itu akan membantu melancarkan sirkulasi darah. Petik 2. N. Zhao Yebai tidak berdiri pada upacara dengan dia dan mengambil botol, membukanya, dan mulai menerapkannya. Miao Feiping menghela nafas, saat itu, kami masih muda, dan untuk membuat adik Xiao Ye menerimanya sebagai tuannya, kamu mengambil inisiatif untuk menjadi pelayan di Azure Jade Peak. Setelah bertahun-tahun, Xiao Ye sudah mencapai tahap elemen sejati, dan di masa depan, jalannya hanya akan menjadi lebih lebar, jadi berapa lama Anda bisa menjaganya? Dalam beberapa lusin tahun, Xiao Ye akan tetap menjadi Xiao Ye, dan Anda mungkin akan menjadi orang tua. Apakah kamu ingin Xiao Ye menghadapi orang tua seperti itu sepanjang hari dan menangis? Petik 2. Zhao Yebai tetap diam. Miao Feiping menepuk pundaknya dan berkata, lebih baik menderita sakit jangka pendek. Pikirkan baik-baik, N, jawab Zhao Yebai pelan. Beberapa hari yang lalu, saya kembali ke koleksi bintang 7 untuk melihat bibi Lu dan nenek, kata Miao Feiping. Zhao Yebai mengangkat kepalanya dan bertanya, bagaimana kabar ibu dan nenekku? Petik 2. Miao Feiping tersenyum, bagus sekali, jangan khawatir, tapi ini cukup aneh. Nenek sudah sangat tua, tapi semakin dia hidup, semakin muda dia. Kerutan di wajahnya juga berkurang. Ibumu, dia sepertinya tidak berubah sama sekali. Ketika saya pergi menemui mereka, saya tidak bisa mempercayainya. Ini benar-benar aneh. Mereka bahkan belum berkultivasi, jadi bagaimana mereka masih bisa mempertahankan penampilan mereka? Petik 2. Bagaimana dengan Paman Yang? Zhao Yebai bertanya. Miao Feiping berkata, pamanmu yang pergi 2 tahun yang lalu. Sebelum dia pergi, dia menyuruh ibumu untuk menyuruhmu tinggal di Seven Star Square dan pulang jika ada masalah. Petik 2. Apakah Paman Yang pergi? Ekspresi Zhao Yebai menjadi suram. Dia tidak pernah memiliki ayah sejak dia masih kecil, Paman Yang ini memberinya perasaan seorang ayah. Berkali-kali di masa lalu, dia berharap Paman Yang bisa bersama ibunya sehingga dia bisa memanggilnya ayah. Namun, setiap kali dia mengatakan ini, ibunya akan mengetuk kepalanya. Menurut nenek, Paman Yang memiliki beberapa istri, jadi bukan ide yang baik baginya untuk selalu berkeliaran di luar, cepat atau lambat, dia harus kembali. Paman Yang berkata dia akan datang menemuimu dan Xiao Ye cepat atau lambat, tambah Miao Feiping. Zhao Yebai tersenyum, saya mengerti. Kembalilah. Miao Feiping melambaikan tangannya. Kalau begitu aku akan pergi, kata Zhao Yebai sambil mengambil ember kayu berisi air dan berjalan pergi. Sudut mata Miao Feiping berkedut saat dia diam-diam menghela nafas. Meskipun bocah ini belum pernah berkultivasi sebelumnya, kekuatannya benar-benar hebat. Bagaimana mungkin orang biasa membawa 2 ember air dan berlari lebih cepat dari kelinci? 4688. Zhao Yebai tidak tahu apa yang terjadi dengannya, tetapi seiring bertambahnya usia, kekuatannya menjadi lebih besar. Dengan 2 ember air di tangannya, dia tidak merasakan tekanan sama sekali.
Dia pernah diam-diam menemukan batu dan mengujinya, sebuah batu dengan berat lebih dari 1000 kilogram dengan mudah diangkat oleh tangannya, jadi dia tidak tahu di mana batasnya. Dia tidak menyembunyikan masalah ini dari Zhao Ya. Mereka berdua tumbuh bersama, jadi tidak ada rahasia di antara mereka. Dia telah mendengar dari Xiao Ya bahwa selalu ada beberapa orang berbakat di dunia ini yang dilahirkan dengan kemampuan yang lebih dari yang lain, dan tidak akan pernah bisa dijangkau, dan salah satu dari mereka terlahir dengan kekuatan luar biasa. Zhao Yebai memperkirakan bahwa dia termasuk tipe orang ini, dan setelah 10 tahun di gunung, dia bahkan tidak pernah menderita penyakit ringan atau bencana kecil. Meskipun dia sering diganggu dan dipukuli oleh orang lain, kulit dan dagingnya yang tampaknya penuh luka yang dia terima karena dipukuli, pada dasarnya bisa disembuhkan setelah tidur malam. Karena itu, Zhao Ya dengan bersemangat pergi mencari tuannya dan melaporkan kondisi Zhao Yebai yang tidak normal kepadanya, meminta tuannya untuk hati-hati memeriksa bakat Zhao Yebai, berharap saudara Xiao Bai bisa masuk ke mata tuannya dan menjadi muridnya. Sayangnya, setelah tuannya memeriksanya, dia masih mengatakan bahwa bakat Zhao Yebai biasa-biasa saja dan tidak berniat menerimanya. Setelah berkultivasi selama 10 tahun, Zhao Ya saat ini bukan lagi gadis kecil yang bodoh seperti dulu, dia sangat menyadari kekuatan tuannya, jadi penilaian tuannya membuatnya sangat sedih. Dia juga diam-diam memberitahu Zhao Yebai tentang teknik kultivasi dan teknik rahasia yang diberikan gurunya kepadanya, berharap kakak Xiao Bai akan berkultivasi dengannya. Apakah bakatnya biasa-biasa saja atau luar biasa, hasilnya akan paling jelas setelah berkultivasi. Namun, yang membuatnya marah adalah kakak itu Xiao Bai belum pernah berkultivasi sebelumnya, mengatakan bahwa dia tidak bisa berkultivasi tanpa izin dari seniornya. Zhao Ya sangat marah. Di dasar Azure Jade Peak, di tangga, pemuda itu berjalan secepat yang dia bisa sambil membawa 2 ember kayu berisi air. Tidak hanya dia tidak memperlambat langkahnya, dia malah menjadi lebih cepat. Tangannya mantap dan tidak setetes air pun jatuh dari ember kayu. Saat kecepatannya meningkat, ruang di sekitar Zhao Yebai mulai beriak. Namun, pemuda itu sama sekali tidak memperhatikan perubahan ini. Dia hanya suka berlari seperti ini, seperti ikan yang berenang di laut, seolah-olah dia ingin menjadi satu dengan dunia. Setelah membiarkan kedua anak itu memanjat sepanjang hari, 1008 anak tangga yang telah melepuh telapak kaki mereka dengan cepat ditinggalkan. Saat dia mendaki Azure Jade Peak, seorang gadis muda berdiri di depannya. Penampilan gadis muda ini sangat cantik dan halus. Tidak heran jika kakak senior dan junior Seven Star Square tidak bisa melupakannya setelah melihatnya dan mencoba untuk mengiriminya surat. Kakak Xiao Bai. Zhao Ya tersenyum manis. Zhao Yebai berhenti dan menatap gadis muda di depannya, sedikit bingung ketika dia mengingat apa yang dikatakan Miao Fei Ping kepadanya. Zhao Ya memiringkan kepalanya, ada apa? Tidak ada. Zhao Yebai menggelengkan kepalanya, apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumahmu? Mengapa kamu menungguku di sini? Petik 2. Zhao Ya mengulurkan tangan untuk mengambil ember, tetapi Zhao Yebai melangkah ke samping dan berkata, tidak perlu, ini pekerjaanku. Jika senior melihatnya nanti, dia akan menegurmu. Petik 2. Zhao Ya meringkuk bibirnya dan berkata, guru benar-benar mengatur banyak hal. Dia tidak membiarkan saya melakukan ini dan itu. Ini sangat menjengkelkan. Petik 2. Zhao Yebai tersenyum, senior melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Huff. Hidung kecil Zhao Ya sedikit menonjol, seolah-olah dia mencium sesuatu, mengendusnya dengan ringan saat matanya menyapu Zhao Yebai dengan curiga. Zhao Yebai melarikan diri dengan canggung dan berkata, Xiao Ya, istirahatlah sebentar, makanannya akan segera siap, aku akan memanggilmu nanti. Zhao Ya mengangguk dan tersenyum ke arah sosok Zhao Yebai. Setelah sosok itu menghilang dari pandangannya, senyum di wajah Zhao Ya perlahan menghilang, matanya yang jernih terbakar amarah. Dia bisa mencium aroma obat samar dari saudara Xiao Bai. Berbalik, dia mengambil langkah menuruni gunung dan setelah beberapa langkah, dia tiba di kaki gunung. Dengan sangat akrab, dia tiba di kolam. Miao Fei Ping sedang duduk di atas batu dengan sebilah rumput di mulutnya. Ketika dia mendengar suara itu, dia berbalik dan tersenyum pahit, kamu datang begitu cepat. Petik 2. Zhao Ya bertanya, siapa mereka? Suara itu begitu dingin sehingga hampir membekukan kolam. Miao Fei Ping menghela nafas, selalu seperti ini, tidakkah kamu tahu mengapa mereka melakukan ini? Beberapa orang yang kamu pukul terakhir kali, siapa di antara mereka yang tidak senang? Mereka menggertak Zhao Xiao Bai karena mereka ingin kamu keluar dan melihatmu, bahkan jika mereka dipukuli olehmu, mereka bersedia melakukannya. Petik 2. Zhao Ya menggertakkan giginya, beberapa kali terakhir, aku memukulnya dengan ringan.
Miao Feiping tiba-tiba memiliki firasat buruk, apa yang ingin kamu lakukan kali ini? Petik 2. Itu bukan urusanmu, katakan saja padaku siapa itu. Miao Feiping menggelengkan kepalanya, kamu tidak akan bisa mengalahkannya kali ini. Kamu hanya berada di elemen sejati Orde ketiga sekarang, sementara dia berada di elemen sejati Orde ke-9. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke Immortal Ascension, jadi bagaimana kamu bisa menjadi lawannya? Elemen sejati Orde ke-9. Zhao Ya bergumam sebelum tiba-tiba menutup matanya, auranya naik tanpa peringatan. Miao Feiping tercengang, tidak tahu apa yang dilakukan Zhao Ya, tetapi segera rahangnya jatuh dan rumput di mulutnya jatuh ke tanah. Dalam persepsinya, setelah aura Zhao Ya mencapai elemen sejati Orde ketiga, itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, terus meningkat hingga menembus puncak, dan lingkaran gelombang udara meledak di sekitar Zhao Ya. Elemen sejati Orde keempat, ini bukan akhir. Sesaat kemudian, tahap elemen sejatinya telah mencapai Orde kelima, lalu Orde keenam. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menembus 3 level minor. Kejutan di hati Miao Feiping tidak bisa lebih besar. Apakah ini aspek menakutkan dari bakat kelas A? Menerobos alam sesederhana makan dan minum. Dia juga bakat kelas A, dan kultivasinya telah meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir, memungkinkan dia untuk maju lebih cepat daripada rekan-rekan muridnya, tetapi dibandingkan dengan apa yang baru saja dilakukan Zhao Ya, itu tidak ada bandingannya. Ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa kultivasi seseorang dapat menembus seperti ini. Meskipun masih ada celah 3 level kecil antara Orde ke-6 dan tahap elemen sejati Orde ke-9, celahnya tidak terlalu besar. Sudut mulut Miao Feiping berkedut keras saat dia merasakan rasa rendah diri untuk pertama kalinya, melihat niat membunuh Zhao Ya, dia tidak lagi bersikeras dan hanya memanggil nama seseorang. Zhao Ya mengulurkan tangannya dan meraih tombak perak sebelum berbalik dan pergi. Miao Feiping berdebar kencang saat dia samar-samar merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, jadi dia dengan cepat mengirim pesan kepada tuannya Guan Qianxing. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, berita tentang seorang murid yang hampir membunuh murid lain mengguncang Seven Star Square. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, seorang murid bernama Liu Yi memiliki konflik dengan Zhao Ya dari Azure Jade Peak. Keduanya bertarung, tetapi pada akhirnya, Liu Yi, yang kultivasinya 3 tingkat minor lebih tinggi, tidak dapat melawan. Jika bukan karena penatua Guan Qianxing menghentikan pertarungan pada saat terakhir, Liu Yi akan mati di tempat. Meski begitu, Liu Yi telah terluka parah dan membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 bulan untuk pulih. Pertempuran ini mengguncang seluruh Seven Star Square. Selama beberapa tahun terakhir, meskipun ada kompetisi antara sesama murid dan mereka sering menderita cedera, tidak ada yang benar-benar mencoba membunuh murid lain, tetapi kali ini, Zhao Ya telah melakukannya. Menurut para pengamat, setiap gerakan Zhao Ya berakibat fatal dan ditujukan untuk mengambil nyawa Liu Yi. Kedua, identitas Zhao Ya luar biasa, dan dia adalah satu-satunya murid dari Master Puncak Azure Jade. Meskipun pertumbuhan Zhao Ya selama beberapa tahun terakhir tidak mencapai harapan eselon atas Seven Star Square, status dan posisinya tidak akan berubah. Jika ada murid lain yang melakukan hal seperti itu, mereka akan dikeluarkan dari sekte atau bahkan dilumpuhkan, tetapi jika Zhao Ya, siapa yang berani? Ketiga, Liu Yi, yang memiliki tahap elemen sejati Orde ke-9 yang bertarung melawan tahap elemen sejati Orde ke-6, benar-benar telah dipukuli sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa melawan. Lawan yang kuat, tetapi perbedaan kekuatan di antara mereka sulit untuk dipahami. Liu Yi secara pribadi dibawa kembali oleh tuannya untuk memulihkan diri, jadi petinggi Seven Star Square berkumpul semalaman untuk menanyakan situasi dan mendiskusikan akibatnya. Di Azure Jade Peak, Zhao Ya menyelinap kembali seperti pencuri, tetapi saat dia mencapai puncak, dia melihat tuannya berdiri di sana, menatapnya dengan acuh tak acuh. Zhao Ya menegang saat dia menundukkan kepalanya dan dengan ragu berjalan ke Yang Kai, menurunkan matanya dan berbisik, "Tuan." Meskipun ketika dia masih kecil, dia telah memutuskan untuk bekerja keras dan berkultivasi, cepat atau lambat, dia akan menginjak tuannya dan membiarkannya merasakan menjadi seorang pelayan. Namun, setelah menghabiskan lebih dari 10 tahun bersama, dia telah kehilangan semua pemikiran masa kecilnya. Tuannya telah memperlakukannya dengan sangat baik, dan di dalam hatinya, dia memperlakukannya seperti tuan dan ayah. "Kamu menembus 3 level kecil?" Yang Kai bertanya. Zhao Ya mengangguk dengan hati-hati. Yang Kai menghela nafas, "Sebenarnya, dengan kemampuanmu, bahkan jika kamu berada di tahap elemen sejati Orde ketiga, berurusan dengan tahap elemen sejati Orde ke-9 tidak akan sulit. Kamu tidak perlu menerobos." Zhao Ya melengkungkan bibirnya, murid tidak tahu bahwa pria itu sangat lemah. Yang Kai menjawab,
Bukannya dia lemah, hanya saja kamu cukup kuat. Petik 2. Zhao Ya mengangkat kepalanya dan tersenyum, ini semua berkat bimbingan guru. Yang Kai menoleh dan berteriak, Zhao Xiaobai. Datang, datang. Zhao Yebai, yang diam-diam mengamati dari samping, dengan cepat berlari keluar dan berdiri di depan Yang Kai, instruksi apa yang dimiliki senior. Petik 2. Yang Kai mengangkat tangannya dan mengambil tangki air besar dari dapur dan meletakkannya di kepala Zhao Yebai. Zhao Yebai terkejut dan tidak berani bergerak, dengan cepat mengangkat tangannya untuk memegang tangki air. Untungnya, dia sangat kuat, jika itu adalah orang biasa lainnya, mereka akan dihancurkan menjadi pasta daging oleh tangki air ini. Zhao Ya telah menembus 3 tingkat kecil hari ini, kamu akan berdiri di sini selama 3 hari. Jika setetes air jatuh, kamu dapat meninggalkan gunung. Zhao Yebai tidak menunjukkan sedikit pun kebencian, malah merasa lega ketika dia menjawab, senior dapat yakin, saya tidak akan membiarkan setetes air pun jatuh. Petik 2. Orang lain mungkin tidak tahu mengapa kultivasi Zhao Ya telah berkembang sangat lambat beberapa tahun terakhir ini, tetapi dia melakukannya, karena Zhao Ya telah mengatakan bahwa ini adalah hasil dari penindasan yang disengaja oleh gurunya. Jika tidak, dengan bakat Zhao Ya yang tak tertandingi, dia akan menerobos sampai ke Saint Stage dalam 10 tahun. Ketika dia mendengar bahwa adik Xiao Ya baru saja menembus 3 level kecil, dia khawatir senior ini akan memarahinya, tetapi sekarang dia merasa lega. 4689. Tuan, mengapa Anda selalu seperti ini? Murid jelas membuat kesalahan, tetapi Anda hanya harus menghukum saudara Xiaobai. Kata Zhao Ya dengan marah. Hanya pada saat inilah dia akan berbicara kembali kepada Yang Kai, dia biasanya bertindak patuh. Ini sudah terjadi sejak dia datang ke Azure Jade Peak. Setiap kali dia melakukan kesalahan, Zhao Yebai akan dihukum. Pada awalnya, dia tidak diizinkan makan atau tidur, atau bahkan turun gunung untuk mengumpulkan 100 ember air, tetapi sekarang dia terpaksa berdiri selama beberapa hari dengan beban yang berat. Meskipun kakaknya Xiaobai sangat kuat, dia belum berkultivasi, jadi jika dia berdiri di sini selama 3 hari tanpa tidur atau istirahat dengan tangki air berisi air, dia mungkin tidak akan bisa bertahan, apalagi tanpa membiarkan airnya tumpah. Karena kamu tahu, jangan membuat kesalahan. Yang Kai memandangnya dengan ringan. Murid menolak untuk menerima ini. Kata Zhao Ya dengan marah. Bertahanlah. Petik 2. Zhao Ya naik turun dengan keras untuk sesaat sebelum dia tiba-tiba berjalan ke sisi Zhao Yebai dan berlutut di sampingnya, dengan marah berkata, murid juga akan dihukum. Petik 2. Yang Kai tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum berbalik dan pergi. Jika dia tidak menghukum orang yang paling dia sayangi, bagaimana dia masih bisa mengingat pelajarannya? Zhao Ya mungkin tampak patuh, tetapi dia selalu memiliki sifat jahat di hatinya sejak dia masih kecil. Mungkin ini karena dia telah ditinggalkan oleh orang tuanya ketika dia masih bayi. Sejak dia masih kecil, satu-satunya orang yang benar-benar dia sayangi adalah Zhao Yebai. Bahkan dia, tuannya yang telah mengajarinya selama 10 tahun, tidak dapat dibandingkan. Kali ini, untuk membalas dendam untuk Zhao Yebai, dia telah menyerang Liu Yi. Jika Guan Qianxing tidak menghentikannya tepat waktu, Liu Yi akan terbunuh. Zhao Ya ditakdirkan untuk menjadi kuda yang ganas, dan Zhao Yebai adalah kendali yang terikat padanya. Ketika Yang Kai menjemputnya dari gunung dan mengirimnya ke pintu Yulu, dia tidak pernah membayangkan bahwa kemampuan kultivasi Zhao Ya akan sangat menantang surga. Malam itu sunyi, dan suara yang keluar dari perutnya sangat keras. Zhao Ya, yang berlutut di samping Zhao Yebai, bertepuk tangan dan berdiri, kakak Xiaobai, tunggu sebentar, aku akan pergi ke dapur dan mencarikanmu sesuatu untuk dimakan. Petik 2. Itu tidak akan bagus, kan? Zhao Yebai melirik ke arah yang Kai tinggalkan, saat ini aku sedang dihukum. Zhao Ya mendengus, guru hanya berkata untuk menghukummu dengan berdiri di sini selama 3 hari dan tidak membiarkan air tumpah, tapi dia tidak memberitahumu untuk tidak makan atau minum. Kamu bahkan belum berkultivasi, bagaimana kamu bisa bertahan selama 3 hari tanpa makan atau minum? Mengatakan demikian, dia langsung berlari ke dapur. Untungnya, Zhao Yebai sudah menyiapkan makan malam, jadi Zhao Ya mengisi mangkuk dan berdiri di sampingnya, memberinya sesendok demi sesendok makanan. Jika adegan ini dilihat oleh para murid Seven Star Square, mereka mungkin akan memukuli dada mereka dengan putus asa. Pria muda dan wanita muda itu saling memandang dan tersenyum. Butir beras di sekitar mulutnya juga diambil oleh Zhao Ya dan dimasukkan ke dalam mulut Zhao Yebai. Serangkaian langkah kaki datang dari belakangnya, dan ketika Zhao Ya berbalik, dia melihat Sang Guanji memimpin sekelompok petinggi Seven Star Square mendaki Azure Jade Peak. Melihat seorang pria paruh baya di antara mereka,
Zhao Ye mau tidak mau mendengus. Guan Qianxing terisak saat dia diam-diam tersenyum pahit, berpikir pada dirinya sendiri, siapa yang saya tersinggung? Saya baru saja menyelamatkan Liu Yi dari tangannya, dan sekarang Anda tidak memberi saya wajah apapun. Jika Anda benar-benar membunuh Liu Yi, itu akan sangat merepotkan. Tapi melihat Zhao Ye dan Zhao Yebai, sepertinya mereka sedang dihukum. Sekelompok orang dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, seolah-olah mereka tidak melihat mereka berdua dan pergi. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa, jika mereka memprovokasi Zhao Ye dan menyebabkan dia marah, kelompok Fogis tua tidak akan bisa mundur. Berjalan ke depan aula utama, Sang Guan Ji membungkuk dan berkata, Sang Guan Ji membawa sesepuh untuk menyambut tetua tertinggi. Petik 2. Di dalam aula, suara yang kayak terdengar, saya sudah tahu apa yang terjadi. Benar atau salah, saya tidak peduli. Di masa depan, tahan murid Anda dan jika ada yang berani memprovokasi puncak Azure Jade saya, tidak peduli siapa itu, saya pribadi akan membersihkan sekte. Petik 2. Sang Guan Ji tidak berani membantah dan membungkuk, saya akan mematuhi perintah penatua tertinggi. Sekelompok orang tiba dengan cara yang megah, tetapi mereka semua merasa seolah-olah sebuah batu berat telah diangkat dari hati mereka. Meskipun Liu Yi telah menderita kerugian besar kali ini dan Zhao Ye telah melukai rekan-rekan muridnya, kenyataannya adalah bahwa mereka semua takut membuat marah penatua tertinggi. Sekarang penatua tertinggi hanya memberinya sedikit peringatan, itu sudah merupakan berkah tersembunyi. Meskipun temperamen senior agak aneh, dia masih menyukaimu, kata Zhao Yebai samar sambil makan. Zhao Ye tetap diam. Kembalilah dan minta maaf kepada senior, dan jangan terus menegurnya karena saya di masa depan. Senior hanya memiliki Anda sebagai murid, jika Anda terus menegurnya, dia akan sedih. Petik 2. Aku mengerti. Zhao Ye mengangguk berulang kali sebelum mengulurkan tangan untuk menyeka sudut mulut Zhao Yebai, aku akan mengambil nasi lagi. Petik 2. Zhao Yebai sangat kuat dan memiliki nafsu makan yang luar biasa. Untungnya, tidak ada kekurangan makanan di Azure Jade Peak. Jika mereka masih berada di koleksi bintang 7, dia akan sudah lama mengosongkan penyimpanan makanan di rumah. Setelah memberi makan Zhao Yebai, Zhao Ye juga makan sedikit sebelum berlutut di sampingnya lagi. Melihat orang di sampingnya, Zhao Yebai mengingat kata-kata Miao Feiping di siang hari, masing-masing dari mereka memukul pikirannya seperti palu. Beberapa dekade kemudian, dia, yang belum pernah berkultivasi sebelumnya, pasti sudah tua, tetapi Xiao Ye akan tetap menjadi Xiao Ye. Apa yang akan terjadi? Dikatakan bahwa semakin tinggi kultivasi seorang kultivator, semakin lama mereka akan hidup. Dia sepertinya telah melihat hati Xiao Ye hancur di depan kuburnya beberapa ratus tahun kemudian. Dia tidak bisa tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Zhao Ye, yang bersandar di kakinya, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat tubuh Zhao Yebai sedikit gemetar, daging dan darahnya memompa saat dia menggeram pelan. Tanpa disadari, Zhao Ye bahkan merasa ada sesuatu yang terus mengalir ke tubuh Xiao Bai, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak tahu apa itu. Ruang berdesir saat mata Zhao Ye melebar, dia merasa bahwa kakak Xiao Bai, yang seharusnya berada di dekatnya, tiba-tiba menjauh darinya. Tanpa menunggunya berbicara, Zhao Yebai menghilang seperti hantu. Tangki air besar yang dia pegang jatuh ke tanah. Zhao Ye berteriak ketakutan dan mengangkat tangki air, dengan lembut meletakkannya di tanah sebelum memanggil dengan cemas, Kakak Xiao Bai, di mana kamu? Petik 2. Embusan angin bertiup melewatinya dan Zhao Ye menoleh untuk melihat, berkata dengan ngeri, Tuan, saudara Xiao Bai telah menghilang. Dia hampir menangis. Selama bertahun-tahun, dia mengandalkan saudara Xiao Bai dan tidak pernah berpisah darinya, tetapi malam ini, saudara Xiao Bai tiba-tiba menghilang tepat di bawah hidungnya. Ekspresi Yang Kai juga sangat serius, meskipun dia telah memperhatikan bahwa Zhao Yebai memiliki kesempatan untuk mewarisi warisannya ketika dia masih dalam kandungan ibunya, dia tidak menyangka dia akan begitu cocok dengan Dao of Space. Selama bertahun-tahun, dia tidak mengajari Zhao Yebai cara berkultivasi dan sengaja menekannya, bahkan membiarkan para murid di kaki gunung menggertaknya, terutama karena dia ingin menguji temperamennya. Jika temperamen Zhao Yebai buruk, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya di Space Dao, Yang Kai tidak akan mengajarinya Space Dao. Untungnya, Zhao Yebai memiliki ibu yang baik yang telah mengajarinya sejak kecil untuk merasa puas dan bahagia dengan apa yang dia miliki, tidak peduli seberapa sulit situasinya, dia bisa tetap tenang. Selama 10 tahun terakhir, Yang Kai telah menghabiskan banyak upaya untuk diam-diam meningkatkan fisiknya, jika bukan karena ini, bagaimana mungkin Zhao Yebai telah menjadi begitu kuat?
Zhao Yebai telah didirikan dan ujian Yang Kai akan segera berakhir. Tanpa diduga, kejadian tak terduga seperti itu telah terjadi malam ini. Tidak diketahui apa yang baru saja dipikirkan bocah kecil ini, tetapi dia secara tidak sengaja mengaktifkan tanda Dao dari hukum luar angkasa semesta kecilnya, memungkinkannya melewati Void Crack. Adapun Void Crack ini, itu adalah celah antara alam semesta kecilnya dan dunia luar, bahkan Yang Kai tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Tuan, tolong selamatkan kakak Xiaobai, aku akan patuh di masa depan, tolong selamatkan kakak Xiaobai. Zhao Ya menatap Yang Kai dengan air mata di matanya. Tuannya maha kuasa, jadi tidak akan terjadi apa-apa pada kakaknya Xiaobai, kan? Diam. Yang Kai berteriak dengan suara rendah, matanya melesat ke dalam kehampaan saat cahaya aneh melintas di matanya. Penglihatannya benar-benar berbeda dari orang biasa, dan melalui kehampaan, dia bisa melihat celah kekosongan di antara keduanya. Setelah beberapa saat, Yang Kai tiba-tiba maju selangkah dan mengulurkan tangannya. Dengan cengkeraman ini, Zhao Yebai ditarik kembali. Saudara Xiaobai. Zhao Ya menangis seperti wanita cantik yang menangis, melemparkannya ke tanah dan menekan tubuhnya di atas tubuhnya. Lengannya melingkari leher Zhao Yebai, seolah-olah dia akan kehilangan dia jika dia melepaskannya. Zhao Yebai agak kosong, karena bahkan sekarang, dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat itu, pikirannya benar-benar mandek, dan setelah merasa sangat tidak nyaman, dia tiba-tiba memasuki tempat yang sangat tandus dan kemudian muncul di sini, seolah-olah dia sedang bermimpi. Ada apa? Zhao Yebai bertanya dengan kaget, batu giok yang hangat dan harum di tangannya membuatnya merasa tidak berdaya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Xiao Ya telah tumbuh begitu besar. Yang Kai menyaksikan dari samping. Zhao Yebai tersipu dan menepuk punggung Zhao Ya, tidak apa-apa, Xiao Ya, bangun dulu. Postur ini terlalu tidak enak dilihat, senior masih memelototinya dari samping. Saat mereka berdua berdiri, Zhao Ya terus terisak sambil menatap Zhao Yebai. Matanya dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa akan kehilangan seseorang. Baru saja, dia benar-benar merasa bahwa saudara Xiaobai akan meninggalkannya selamanya. Apa yang terjadi barusan? Zhao Yebai bertanya dengan suara rendah. Zhao Ya terisak saat dia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Saat dia berbicara, dia memegang lengan Zhao Yebai, menolak untuk melepaskannya. Zhao Yebai menggaruk kepalanya, sepertinya aku sedang bermimpi. Petik 2. Zhao Ya menoleh ke Yang Kai dengan mata merah, Tuan, akankah saudara Xiaobai baik-baik saja? Yang Kai berkata, jangan mudah mengaktifkan kekuatan seperti itu lagi, tidak akan terjadi apa-apa. Petik 2. Terima kasih banyak, senior, aku akan mengingatnya. Zhao Yebai sangat berat, dia tidak tahu kekuatan macam apa itu, tapi dia tahu itu akan membuat Zhao Ya khawatir. Saudara Xiaobai, apakah Anda merasa tidak sehat? Jika ya, Anda harus memberi tahu guru. Apakah Anda yakin tidak merasa tidak nyaman? Rasakan dengan hati-hati. Yang Kai menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Pria dan wanita muda itu bertindak sangat intim, membuatnya tampak seperti berusia beberapa ratus tahun. 4690. Saudara Xiaobai, kamu benar-benar bodoh yang keras kepala. Zhao Ya dengan marah berlutut di dekat kakinya. Zhao Yebai memegang tangki air dengan satu tangan dan dengan lembut mengusap kepala Zhao Ya dengan tangan lainnya, dia tidak membantah dan hanya tersenyum datar. Dengan perubahan besar barusan, dia bisa mengambil kesempatan untuk kembali dan beristirahat, tetapi Zhao Yebai mengatakan bahwa hukuman 3 hari belum berakhir, jadi tangki air diisi lagi. Zhao Ya hanya bisa dengan rela berlutut ke samping, tapi kali ini, tubuhnya ditekan ke paha Zhao Yebai, menolak untuk membiarkannya meninggalkannya. Di tengah malam, Zhao Ya tiba-tiba mendengar dengkuran ringan dari sampingnya, mendongak, dia melihat kakak itu Xiaobai tertidur. Menatap wajah yang tidak pernah bosan dilihatnya, Zhao Ya biasa tersenyum manis. Hanya kakak Xiaobai yang bisa memiliki bakat luar biasa. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak pernah berkultivasi yang bisa melakukan ini, bagaimana mereka bisa tidur begitu nyenyak dengan tangki air besar berisi air di atas kepalanya. Saudara Xiaobai memang yang terbaik. Saat fajar, Zhao Yebai perlahan terbangun, entah kenapa, alisnya berkerut erat dan dia ragu-ragu beberapa kali sebelum menyerah. Keesokan harinya, Zhao Yebai memaksa dirinya untuk tetap terjaga, tetapi untuk beberapa alasan, begitu malam tiba, dia tidak tahan lagi dan setelah bertukar beberapa kata dengan Zhao Ya, dia tertidur lagi. Hal yang sama terjadi pada hari ketiga. Ketika dia bangun lagi, Zhao Yebai tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya berbeda dari biasanya, tetapi dia tidak tahu persis apa yang berbeda. Memutar kepalanya, dia melihat Zhao Ya menatapnya dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan.
Ada apa? Zhao Yebai bertanya dengan bingung. Saudara Xiao Bai, kamu telah memasuki tahap elemen awal. Petik 2. Tahap elemen awal apa? Zhao Yebai sedikit bingung, tetapi segera dia terkejut, tahap elemen awal itu. Selama 10 tahun terakhir, meskipun dia telah bekerja sebagai pelayan di Azure Jade Peak dan tidak pernah berkultivasi, juga tidak ada yang mengajarinya cara berkultivasi, bagaimanapun juga, dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Zhao Ya dan telah belajar tentang perbedaan nilai martial Dao. Tahap elemen awal adalah ranah utama kedua dari martial Dao. Setelah diam-diam mengalaminya untuk sementara waktu, dia bisa dengan jelas merasakan gelombang energi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mengalir melalui meridian dan dagingnya dengan cara yang menyenangkan. Jadi ini tahap elemen awal. Zhao Yebai bergumam tanpa sadar. Sejak usia muda, dia telah bermimpi bergabung dengan Seven Star Square untuk berkultivasi dan menjadi seorang kultivator yang kuat. Namun, 10 tahun yang lalu, untuk menyelamatkan Zhao Ya agar tidak khawatir karena bergabung dengan Azure Jade Peak, dia telah memotong jalannya sendiri dan mengambil inisiatif untuk memasuki Azure Jade Peak sebagai pelayan. Selama bertahun-tahun, setiap kali dia turun gunung untuk mengambil air dan melihat rekan-rekannya yang telah mencapai sukses besar dalam kultivasi mereka, dia secara alami akan iri, tetapi dia tidak akan pernah menyesalinya. Dia sudah melewati usia utama untuk berkultivasi, dan seiring bertambahnya usia, impian masa kecilnya perlahan padam. Mampu menyaksikan Xiao Ya tumbuh dari tahun ke tahun dan menjadi lebih kuat sudah merupakan hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bisa melangkah ke jalan Dao bela diri. Apakah karena kecelakaan beberapa hari yang lalu? Tanya Zhao Ya. Tidak ada yang mengajari saudara Xiao Bai cara berkultivasi, namun dia tiba-tiba menembus ke tahap elemen awal. Ini tidak diragukan lagi tidak normal. Zhao Yebai menggelengkan kepalanya, tidak, mungkin itu ada hubungannya dengan saya tidur beberapa hari terakhir ini. Xiao Ya, ketika saya tertidur beberapa hari terakhir ini, selalu ada suara yang berbisik di kepala saya. Pada awalnya, saya pikir saya bermimpi dan tidak memikirkannya, tetapi siapa yang mengira akan seperti ini setiap hari? Suara macam apa itu? Zhao Ya bertanya dengan gugup. Aku tidak bisa memastikannya. Zhao Yebai menggelengkan kepalanya, tapi aku ingat apa yang dikatakan suara itu. Segera, Zhao Yebai menjelaskan apa yang telah dia pelajari dalam tidurnya. Mendengar ini, Zhao Ya menutupi bibir merahnya. Ini adalah teknik kultivasi yang sangat mendalam. Teknik kultivasi. Zhao Yebai terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Zhao Ya, di sisi lain, berkata dengan gembira, ini adalah hal yang baik, saudara Xiao Bai tidak perlu khawatir. Zhao Yebai dipenuhi dengan kekhawatiran, tapi senior tidak pernah mengizinkan saya untuk berkultivasi, jika senior tahu. Petik 2. Zhao Ya mengangkat tangannya ke mulutnya dan berbisik, jika Anda tidak mengatakannya, saya tidak akan mengatakannya. Guru tidak akan tahu. Guru tidak pernah mengajari Anda kultivasi dan hanya memperlakukan Anda sebagai pelayan. Sekarang setelah kamu mendapatkan kesempatan seperti itu, kamu harus menghargainya. Saudara Xiao Bai, apakah kamu lupa apa yang kamu katakan ketika kamu masih muda? Petik 2. Suatu hari, aku akan menjadi kultivator terkuat di dunia ini, membangun rumah besar, membawa ibuku, Xiao Ya, nenek, dan paman yang ke sini, dan hidup bahagia bersama. Petik 1. Zhao Yebai tergoda sejenak, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya harus memberitahu senior tentang masalah ini dan melihat apa yang dikatakan senior. Jika senior ingin saya berkultivasi, saya akan berkultivasi. Jika dia tidak mengizinkannya, saya tidak akan berkultivasi. Apalagi, saya tidak tahu apakah ada masalah dengan teknik kultivasi ini. Jika ada masalah, bukankah saya akan menjadi iblis jahat di masa depan? Mengatakan demikian, dia dengan lembut meletakkan tangki air di kepalanya dan berjalan menuju aula yang kai. Kakak Xiao Bai, kamu benar-benar bodoh. Zhao Ya menginjak kakinya dengan marah, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Setelah beberapa saat, Zhao Yebai menggaruk kepalanya dan berjalan kembali, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Zhao Ya menghadapnya saat dia duduk di tanah, memegang sehelai rumput di dekatnya dan mencabik-cabiknya. Tiba-tiba menoleh, niat membunuhnya melonjak, apa yang guru katakan. Petik 2. Zhao Yebai masih menggaruk kepalanya, senior tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengusirku. Zhao Ya mengedipkan matanya dan melompat dengan gembira, matanya bersinar terang saat dia berkata, karena guru tidak mengatakan apa-apa, itu berarti kamu diizinkan untuk berkultivasi. Petik 2. Kakak Xiao Bai bisa berkultivasi sekarang, kakak Xiao Bai bisa berkultivasi sekarang.
Zhao Ye melompat-lompat, air mata hampir mengalir di wajahnya. Zhao Yebai juga menyeringai. Miao Feiping sebelumnya telah membuatnya merasa seperti sedang dicabik-cabik hatinya, tapi sekarang setelah dia bisa berkultivasi, semua kekhawatirannya tidak lagi menjadi masalah. Selama dia bekerja keras dan mengikuti Xiao Ya, dia bisa menemaninya untuk waktu yang lama. Saudara Xiao Bai, senyummu sangat konyol. Zhao Ya menyeka air mata dari matanya. Zhao Yebai tiba-tiba bertanya, Xiao Ya, apakah menurutmu teknik kultivasi ini diberikan kepadaku oleh senior? Zhao Ya tercengang, memikirkannya dengan hati-hati, bagaimana mungkin orang biasa seperti saudara Xiao Bai, yang belum pernah berkultivasi sebelumnya, memahami teknik kultivasi yang begitu mendalam. Dalam mimpinya, ada seseorang yang mengajarkan Dao, dan di seluruh bintang 7 square, hanya tuannya yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tapi, apakah tuan yang tidak manusiawi dan pelit itu akan melakukan ini? Zhao Ya tidak yakin. Bagaimanapun, saudara Xiao Bai telah menjadi pelayan di sini selama 10 tahun, dan tuannya tidak pernah mengajarinya apapun. Namun, ketika saudara Xiao Bai pergi untuk melaporkan masalah ini kepada tuannya sekarang, tuannya tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengusirnya, ini cukup jelas. Jika itu masalahnya, maka kita adalah sesama murid. Kamu juga murid guru, Zhao Ya berkata dengan gembira. Zhao Yebai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kecakapan saya buruk, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid senior. Petik 2. Ini mungkin alasan mengapa senior tidak langsung mengajarinya teknik kultivasi dan malah mengandalkan dunia mimpi. Membungkuk ke arah kamar tidur, Zhao Yebai berkata, Senior, yakinlah, junior ini akan bekerja keras untuk berkultivasi dan tidak mengecewakan senior. Petik 2. Zhao Yebai benar-benar tidak cukup baik. Zhao Ya berada di tahap elemen sejati setelah 10 tahun adalah karena Yang Kai sengaja menekannya. Tetapi setelah mendapatkan teknik kultivasi misterius itu, Zhao Yebai hanya berkultivasi dari elemen awal orde pertama ke orde ke-9 elemen awal setelah bekerja keras selama 3 tahun. Dia bahkan belum menembus ke ranah utama berikutnya. Bakat seperti itu tidak mengecewakan evaluasi sebelumnya tentang bakat kelas C, dan bahkan di seluruh Seven Star Square, itu dianggap yang terendah. Namun, Zhao Yebai sangat puas karena dibandingkan dengan sebelumnya, dia sudah memulai dao bela diri, adapun seberapa jauh dia bisa menempuh jalan ini, itu akan tergantung pada usahanya sendiri. Tuan, apakah Anda mencari saya? Di aula utama, Zhao Ya mengenakan gaun putih dan berjalan dengan anggun, dengan hormat menatap tuannya yang duduk bersila di depannya. Yang Kai membuka matanya dan menatapnya, kamu telah mencapai tahap elemen sejati orde ke-9. Zhao Ya menjawab, saya baru saja menerobos 2 hari yang lalu. Petik 2. Yang Kai mengangguk, selama bertahun-tahun, saya telah memberitahu Anda untuk menekan kultivasi Anda dan mencoba untuk tidak menerobos. Miao Feiping, yang telah memulai pada waktu yang sama dengan Anda, sekarang adalah Saint Stage. Apakah Anda memiliki keluhan? Petik 2. Zhao Ya menggelengkan kepalanya dan berkata, guru punya alasannya sendiri. Murid hanya bisa mencapai tempat saya hari ini karena pengasuhan guru. Saya tidak bisa lebih bersyukur, jadi bagaimana saya bisa mengeluh? Lebih baik jika Anda berpikir seperti ini. Yang Kai akan sedikit mengangguk, suatu hari, Anda akan memahami upaya guru membimbingmu, tetapi bakat Anda terlalu besar. Jika Anda terus menekannya seperti ini, itu merusak fondasi Anda. Sekarang Anda telah mencapai tahap elemen sejati orde ke-9, bersiaplah untuk menerobos ke tahap Ascension Immortal. Petik 2. Murid akan masuk ke kultivasi terpencil sekarang, kata Zhao Ya dengan hormat. Yang Kai menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin Anda pergi ke kultivasi terpencil, saya ingin Anda pergi keluar dan melakukan perjalanan keliling dunia. 13 tahun kultivasi terpencil di Azure Jade Peak saya, tidakkah Anda ingin melihat dunia luar? Ketika Anda pertama kali memasuki sekte, Anda baru berusia 7 atau 8 tahun, kan? Petik 2. Murid tidak terlalu tertarik dengan dunia luar. Dimanapun saudara Xiao Bai berada, itu adalah dunianya. Lihatlah sekeliling dan perluas wawasanmu, itu akan baik untukmu, nada suara Yang Kai tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, Zhao Ya menjawab, bisakah saya pergi dengan saudara Xiao Bai? Terserah kamu. Zhao Ya tersenyum, terima kasih, Tuan. Berbalik, dia melayang seperti angin, gerakannya sangat ringan. Bepergian. Mata Zhao Yebai melebar karena terkejut. Zhao Ya tidak bisa menahan anggukan, guru berkata dia ingin saya bersiap untuk menerobos ke tahap kenaikan abadi dan meminta saya untuk pergi keluar dan melihat dunia luar. Petik 2. Senior setuju untuk membiarkanku pergi bersamamu. Zhao Yebai bertanya dengan tidak percaya.
Ya, Zhao Yebai tiba-tiba merasakan kebahagiaan seperti mendapatkan kue yang dijatuhkan dari langit. Sudah 13 tahun sejak dia memasuki Azure Jade Peak, dan sudah 13 tahun sejak dia meninggalkan Seven Star Square. Sekarang dia tiba-tiba mendengar berita ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak percaya. Tunggu sebentar, aku akan menyiapkan beberapa hadiah untuk ibu dan nenek. Oh benar, ada juga Paman Yang, kata Zhao Yebai sambil bergegas ke kamar untuk merapikan. Hadiah. Mata Zhao Ye berkedip saat dia tiba-tiba teringat bahwa Miao Feiping datang untuk menemukannya dan kakak Xiao Bai terakhir kali dan berkata bahwa tuannya, Guan Qianxing, telah menanam pohon buah roh di puncak roh. Buah roh mekar setiap 10 tahun sekali dan menghasilkan buah setiap 10 tahun sekali. Itu hanya akan matang setelah 10 tahun lagi. Jika seorang kultivator memakannya, kultivasi mereka akan meningkat dan jika manusia biasa memakannya, umur mereka akan diperpanjang. Menghitung waktu, buahnya seharusnya sudah matang sekarang, kan?